Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 hingga ayat yang ke-25, khotbah pada hari kematian Tuhan Yesus, kami akan membacakan bagi kita semuanya. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebagai tema yaitu pada ayat yang ke-20 dikatakan sekali lagi, dikatakan nyata di sana, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap kali kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, iman kita selalu memandang salib Yesus di Golgota. Itu selalu terpancar dalam diri kita. Setiap kali kita mengadakan memperingati ibadah Jumat Agung, perasaan kita tertuju kepada salib Yesus di Golgota. Itu secara spontanitas. Kalau hari ini dikatakan Jumat Agung, merupakan hari yang sungguh luar biasa. Ada orang mengatakan Good Friday. Ada orang juga mengatakan hari yang penuh dengan kemuliaan. Di mana keagungannya? Itu pertanyaan yang mendasar bagi kita. Kalau hari ini dikatakan Jumat Agung, di mana keagungannya? Di mana kemuliaannya? Pertanyaan ini harus kita jawab, sehingga kita tidak salah mengerti tentang istilah Jumat Agung. Saudaraku, saya melihat ada tiga, paling sedikit ada tiga. Mengapa hari ini dikatakan menjadi Jumat Agung, hari yang penuh dengan kemuliaan? Karena peristiwa salib, di sana ada status perubahan. Dalam peristiwa salib, ada di sana satu substansi pergantian. Sebenarnya manusia kita ini yang harus disalibkan. Seperti renungan pertama tadi, pengantar itu. Kita sebenarnya yang harus disalibkan. Tetapi dirombak menjadi dia yang disalibkan. Manusia yang hidup dalam dosa, sejak dosa pertama melekat, manusia itu terkungkung di dalam dosa, tidak ada gerak bebas. Alamat mereka adalah hanya kematian dan kebinasaan. Tetapi di salib itu ada suatu perubahan
perombakan secara totalitas, Yesus menggantikan kita di kayu salib. Maka dikatakan sungguh agung dan luar biasa. Itu yang pertama kami lihat. Yang kedua, peristiwa di salib, kita melihat di sana bahwa harga diri, ekstensi Allah dipertaruhkan. Loh, kok bisa? Di salib itu harga diri dan ekstensi Allah, Sang Pencipta, dipertaruhkan. Mengapa? Sebab ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, iblis merasa menang. Iblis merasa berkuasa. Bahkan sampai ketika Yesus disalibkan, iblis merasa berkuasa. Saya telah menang. Dunia ini milikku. Jadi ekstensi Allah dipertaruhkan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika Yesus bangkit, iblis kalah. Sekali lagi, iblis keok, tidak mempunyai tenaga dan kekuatan. Itu yang kedua. Iblis dikalahkan. Mulai dari peristiwa salib, maka dikatakan itu menjadi agung dan mulia hari kematian tersebut. Yang ketika saya melihat, saudaraku, pada peristiwa salib itu ada kematian yang mematikan. Sekali lagi, ada kematian yang mematikan. Kematian Yesus mematikan dosaku dan dosa saudara. Jadi ada kematian yang mematikan. Kematian Yesus itu mematikan dosaku dan dosa-dosa saudara. Maka dia dikatakan agung dan sungguh mulia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman yang demikian mengajak kita mengerti tentang khotbah hari ini. Membuka jalan baru. Jika dikatakan Yesus membuka jalan baru, tentu ada jalan lama. Apa itu jalan lama? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kita harus melihat, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, maka tidak ada lagi hubungan yang mesra dengan Allah. Di dalam perjanjian lama dicoba dipulihkan. Ketika ada upacara-upacara keagamaan melalui korban-korban persembahan yang dilaksanakan oleh para imam-imam. Di sana ada korban persembahan penyucian dosa. Saudaraku, kalau saudara mengerti tentang sejarah bait suci itu terbagi 3. Ada pelatarannya, tempat jemaat. Itu yang pertama. Ada ruangan tempat para imam. Ada lagi satu lagi ruangan yang maha kudus, yaitu tempat imam kepala. Dia boleh masuk ke sana hanya sekali dalam 1 tahun. Mempersembahkan korban persembahan pengampunan dosa. Termasuk dosanya sendiri. Termasuk dosanya sendiri. Sehingga membawa persembahan untuk pengampunan dosa. Tergantung seorang yang tidak mempunyai uang bisa hanya mempersembahkan seekor merpati. Orang-orang miskin mempersembahkan burung merpati. Maria dan Yosef contohnya. Ketika mereka membawa Yesus berusia 7 hari ke bait suci, mereka hanya mempersembahkan burung merpati karena tidak ada uang. Seorang janda hanya mampu mempersembahkan seekor burung. Tapi orang-orang kaya harus mempersembahkan yang besar. Mereka mempersembahkan lembu, mereka mempersembahkan domba, tergantung besarnya penghapusan dosa. Itu terjadi dalam tradisi perjanjian lama. Saudaraku yang terkasih, Yesus membuka jalan baru. Tidak perlu lagi imam mendoakan saudara. Saudara dapat berdoa langsung kepada Yesus sebab Yesus adalah korban perdamaian. Saudara tidak perlu lagi membawa domba ke gereja ini. Tidak.
Sebab Yesus adalah anak domba Allah yang telah dikorbankan. Luar biasa tadi Skoci bernyanyi tentang perjamuan kudus. Itulah darah domba anak Allah yang akan kita terima nanti. Jalan baru telah dibuka Yesus. Jalan yang lama yang dilaksanakan para imam dalam perjanjian lama telah dirubah Yesus menjadi jalan baru. Saudara sendiri dapat datang ke pelataran Allah berdoa untuk mohon pengampunan. Jalan baru telah tersedia. Itulah salib itu yang hari ini kita peringati. Jalan baru ini hanya dapat dilalui orang-orang yang setia dalam iman. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Semua tahu pasti. Apa itu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah jalan baru. Jalan baru itu hanya Yesus. Jalan menuju Allah Bapa. Oleh sebab itu pada hari ini memperingati hari kematian Yesus. Apa yang harus kita renungkan? Apa firman Tuhan yang harus kita bawa nanti dari sini? Pertama, menurut kitab Ibrani ini, sekali-sekali jangan hilang pengharapanmu kepada Yesus. Pengharapan kita, jangan pernah hilangkan pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Saudara baca itu jelas itu mulai ayat 19. Sekali-kali pengharapan kita jangan hilang pada Yesus. Jangan kamu murtad dari Yesus. Kalau dulu masih ada istilah kau tinggalkan Yesus karena menikah, saat ini tidak perlu lagi malu kamu jika kau tinggalkan Yesus karena kau mau menikah. Jangan sekali-sekali murtad. Pandanglah salib, dia berkorban, dia mati hanya untuk kamu. Yang mau saya katakan, jangan ulangi lagi berdosa. Pengharapanmu itu hanya kepada Yesus Kristus. Jangan goyah pengharapanmu itu. Itu yang mau dikatakan pada kita saat ini. Pengharapanmu harus kokoh. Kokoh di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bangunlah persekutuan yang kokoh. Pada ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti kebiasaan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Membangun persekutuan. Membangun persekutuan dengan baik. Persekutuan yang sangat erat. Persekutuan yang seia sekata. Persekutuan yang hanya hidup di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga yang mau dikatakan, masuklah ke hadiratnya. Apapun persoalan yang kamu hadapi. Bagaimanapun bentuk problema yang kamu alami. Masuklah ke hadiratnya. Mohonlah kekuatan. Sebab dia menanti saudara dan saya. Masukilah pelatarannya. Ke hadiratnya. Ke ruangannya. Karena tidak ada lagi sekat-sekat pemisah. Tapi dia mau menerima dan mengampuni kita semuanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saat ini juga kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu bentuk jalan baru. Agar kita menerima pengampunan dosa. Sekali lagi saya katakan. Perhatikan ibadah HKBP. Hanya di dalam ibadah perjamuan kudus dikatakan. Yakinlah dosamu telah diampuni. Oleh sebab itu terimalah tubuh Kristus melalui roti. Dan terimalah darah Yesus melalui anggur. Maka saudara dan saya akan benar-benar menjadi hidup baru. Karena jalan itu telah terbuka. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur hari ini. Di mana Tuhan telah membuka jalan baru di dalam Yesus Kristus bagi kami. Sehingga kami mampu menghadiri pelataran Tuhan penuh dengan sukacita. Kami tidak takut lagi sebab Tuhan ada bersama kami. Kiranya Bapa dalam Yesus Kristus menguatkan kami agar kami benar-benar percaya hanya di dalam Yesus Kristus bahwa pengharapan kami tidak goyah. Kami akan setia mengasihi Yesus Kristus dalam iman dan kami akan benar-benar melakukan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Karena Tuhan juga memampukan kami, menguatkan kami
untuk menerima perjamuan kudus, agar kami menerima pengampunan dosa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.